Ya, selamat datang di channel Deal Mobil. Di sini kita mau review Honda Mobilio RS 2016. Ya, Mobilio RS 2016 ini beda ya sama Mobilio tipe yang E ya. Di sini ada beberapa perbedaan, misal seperti bumpernya, terus AC-nya, terus ada roof rail-nya juga lah. Kita coba bahas satu persatu ya. Ya, kita langsung lanjut ke bagian depan. Di bagian depan ini lampunya ini sudah menggunakan LED ya, lampunya ya. Lampu utama, terus lampu sennya juga ada ini. Terus di bagian sini nih grillnya menggunakan chrome ya, terus logo Hondanya ini cukup besar. Terus di bagian sini listnya ada warna hitam, list bumpernya. Nah, ini grill radiatornya ini modelnya seperti ini. Nah, ini cukup keren juga ya dengan tampilan aerokitnya ini, ada lakukan-lakukannya seperti ini. Nah, terus di bagian bawah sini ada fog lamp, terus covernya hitam besar ini ya. Nah, terus ada list chrome juga ya, list chrome. Kalau yang Mobilio E ini kan kecil ya, ini covernya ya. Ya, terus di bagian atas ini ada wiper ya, dua wiper ya, buat berkendara saat hujan ini fungsinya. Nah, terus di bagian atas ini juga sudah ada roof rail-nya. Untuk tipe yang RS sudah ada bawaan, kalau yang Mobilio E kan belum ada ya, belum ada. Terus di bagian samping sini spionnya sudah electric mirror ya, retract, bisa di setting dari dalam ya menggunakan tombol. Terus di bagian ini handle-nya belum ada list chrome ya, handle-nya masih polos seperti ini ya. Terus lakukannya ini cukup keren ya, jadi tambah sporty gitu modelnya ini, cukup keren. Terus di atas ini ada talang air, depan belakang sudah ada ya, depan belakang. Terus bagian velgnya ini, velgnya menggunakan ring 15. Terus juga velgnya juga beda ya sama yang Mobilio tipe E. Mobilio tipe E itu kan masih yang alloy itu ya, ini sudah racing juga, keren. Terus kita di bagian belakang ya, di bagian belakang ini lampu rem, terus lampu mundur ya, parkir mundur, terus lampu sen juga ini. Nah, ini cukup besar juga sih ya, dari samping juga udah kelihatan ini reflektornya. Terus untuk bagian atas ini ada spoiler ya, spoiler, terus ada lampu remnya juga ini, lampu remnya juga. Terus nah, di bagian atas ini ada antenanya juga nih, antena untuk radio ya, untuk radio. Nah, terus kacanya ini juga keren sih, tampilannya beda, ini cukup cembung juga ini, terus ke samping seperti ini. Terus di bagian kacanya juga ada wipernya juga ini di bagian belakang. Terus ada logo Honda di handle bagasi di atas. Nah, ada logo RS-nya ini, RS EV-Tech ya, RS EV-Tech. Terus di bagian bumpernya ini cukup bagus juga ini ya, keren ya. Ada list chrome-nya juga ini, list chrome. Terus ada lampu, ada reflektornya juga ini dari belakang, misalnya itu bisa terlihat seperti nyala gitu ya. Terus warna hitam ini. Nah, ini ada sensor parkir di bumpernya ini ya, buat peringatan kalau di belakang itu ada objek, itu ada suaranya ini. Nah,
kita coba di bagasinya ya, kita coba bagasinya. Nah, bagasinya udah pakai hidrolik nih, kanan kiri. Terus bagasi ini cukup luas ya, modelnya cukup luas, bisa untuk nampung banyak barang sih ya. Misalkan koper ini ada 3 ya koper. Terus di bawahnya sini ada tempat penyimpanan ban serep ya, ban cadangan. Terus ini ada tempat penyimpanan toolkitnya juga di sini samping. Terus kita coba bisa diturunkan ini ya, biar lebih luas lagi. Nah, bisa kanan kiri bisa diturunkan ya, biar bisa lebih luas untuk menyimpan barang. Nah, kita coba masuk ke bagian interior ya. Interior. Nah, interior sebelah sini. Nah, ini bagian interiornya ya. Nah, bagian pintu dulu. Nah, ini door trimnya ini ada handle pintu, terus buat ngelok juga ini 4 pintu depan belakang. Terus di sini ada pengaturan electric mirrornya nih, untuk ngatur cerminnya itu ya, kacanya ya, di sini kanan kiri. Terus ini tombol untuk retract-nya. Terus di sini ada tombol lock-nya juga, ini buka tutup. Terus di sini ada power windows-nya ya, untuk kaca depan belakang sudah ada ya. Nah, di bawah sini ada cup holder nih untuk menyimpan botol. Terus ada penyimpanan kecil juga. Nah, di sini ada speaker nih, speaker di door trim. Terus kalau RS ini ada titernya juga ya, ini ya, speaker kecil-kecil itu ada 2 di 2 pintunya ini. Terus kita coba bagian interiornya. Nah, di bagian tempat duduknya ini bisa diatur ya, senyamannya kita berkendaranya gimana. Nah, ini bisa naik turunkan ini seberapa nyamannya kita. Terus di bagian setirannya ini cukup bagus ya ini ya. Terus ada kontrol audionya juga ini di sini untuk volume, terus mengatur mode juga. Ada logo Hondanya juga di sini ya. Terus ini sudah ada airbagnya ya untuk keamanan dalam berkendaranya. Ada di bagian sini sama di bagian dashboard. Nah, di bagian sini ada speedometernya ya. Nah, juga ini ada indikator eco-nya juga, ini eco-nya ini ekonomis ya. Kalau misalkan dalam berkendara itu nyala logonya, indikatornya, berarti itu kita dalam mode irit ya, bensinnya ya. Kalau misalkan ini nggak menyala, berarti itu kita mode boros gitu. Terus di bagian head unitnya ini sudah double din, ini bisa mode kaset, terus radio gitu, USB juga bisa, USB aux juga bisa. Terus ini ada tombol hazard ya, tombol hazard. Nah, ini AC-nya ini sudah digital ya, sudah digital. Ngaturnya juga enak nih, bisa untuk blowernya. Terus ini untuk suhunya ya. Terus di bagian sini juga ada penyimpanan kecil, ini bisa untuk menyimpan benda-benda kecil. Nah, terus ini transmisinya ini manual ya, 5 percepatan, terus satunya mundur, manual. Terus ini ada handremnya juga, handrem. Terus nah, ini penyimpanan cup holder juga nih, ada 2, ini ada 2 kanan kiri. Nah, di sini ada untuk ngecas juga, ini pengecasan. Nah, di bagian dashboardnya ini keren juga ya, ini ya, ada model-modelnya seperti ini nih, ada lakukannya itu, listnya gini modelnya. Terus ada 4 kisi-kisi AC-nya ya, tengah, terus samping, di sebelah sini juga ada. Nah, ini di bagian dashboardnya ini ada biasa ya, tempat penyimpanan ya, cukup besar juga sini tempat penyimpanannya. Nah, di bagian atas ini
ada lampunya ya, lampu untuk menerangi di dalam kabinnya ini, lampu. Terus ada cerminnya juga ini belakang untuk lihat belakang. Nah ini ada sun visor, terus udah ada kaca cerminnya juga ini buat lihat belakang juga. Nah, terus bagian belakang ya, bagian belakang kita lanjut. Di bagian belakangnya ini seperti biasa ya, door trimnya ini ada handle pintu, terus buat kunci juga. Ada satu tombol power windows ya untuk sebelah sini belakang. Ini tempat penyimpanan kecil ini buat koin-koin bisa juga. Terus di sini cukup lebar nih daripada bagian depan. Ini buat cup holder, buat botol. Terus ini penyimpanan juga kecil ini. Nah, terus kita coba duduk di bagian penumpang. Ini cukup luas ya, juga jaraknya ini enggak terlalu sempit. Terus ini juga tinggi juga ini, jadi untuk jarak jauh enak juga. Ini ada handle-nya. Terus interiornya ini warna hitam semua ya, depan sampai belakang warna hitam semua. Terus kita lanjut di bagian atasnya. Di bagian atas ini ada AC-nya ya, double blower ini, bisa di bagian belakang juga kena ini. AC-nya ini ada pengaturannya, pengaturan kipasnya 1, 2, 3 ya. Terus di bagian sini juga ada lampunya ini. Terus tempat duduknya ini cukup luas ya. Nah, buat ini ada bagian belakang juga ada satu baris lagi untuk penumpang, tidak sempit juga ya, cukup luas ini, enggak sampai misal jarak jauhan juga gitu. Nah kita terakhir bagian mesin ya, di review ya, kita di bagian mesin ya terakhir ya. Bagian mesinnya ini sudah menggunakan EVTEC ya, EVTEC 1500 cc. Nah ini EVTEC. Terus SOHC 4 silinder ya, ini ya 4 silinder. Terus maksimal powernya 118 horsepower di 6600 rpm ya, rpm. Terus di maksimal torsinya ini 145 Nm pada rpm 4600-an ya. Nah kalau mesinnya ini masih cukup bagus sih ya, masih cukup bagus. Di bagian sininya bukan bekas kecelakaan juga gitu ya, ini bukan bekas banjir juga, ini masih bagus. Terus kita tutup dulu ya, terus nah ini sedikit review singkat Honda Mobilio RS 2016 ya. Misalkan teman-teman mau berminat, ada yang mau beli juga boleh ke kita ya, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi atau media sosial kami juga ada ya. Nah, paling kayak gitu aja review dari kita. Terima kasih.